Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. Halo, Assalamualaikum. Aku Setiawati, peserta Latsar CPNS tahun 2002 dari Bengkulu Utara. Potongan video tadi adalah salah satu contoh perkembangan teknologi yang ada saat ini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menerima perkembangan dan perubahan itu. Jika tidak mampu mengikuti, maka bukan tidak mungkin jika suatu saat eksistensi kita tergantikan dengan robot. Untuk itu, kita harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan zaman. Adaptif sebenarnya secara alami sudah dimiliki semua makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan ataupun ancaman yang timbul. Tunggu. Sebenarnya adaptif itu apa sih? Secara sederhana, adaptif merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi. Mengapa perlu adaptif sih? Pertama, karena adanya perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, karena adanya kompetisi antar sektor publik. Yang ketiga, karena adanya perubahan iklim. Keempat, adanya perkembangan teknologi yang semakin lama semakin canggih. Dan yang terbaru saat ini adalah karena adanya pandemi COVID-19. Semua itu mengharuskan kita untuk bisa beradaptasi. Berikut adalah panduan perilaku adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Seorang ASN harus adaptif karena harus mampu menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Panduan perilaku adaptif yang kedua adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Agar kita bisa memiliki kemampuan adaptif, kita juga harus bisa berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk meningkatkan kualitas kita. Dan panduan perilaku adaptif yang terakhir adalah bertindak proaktif. Salah satu praktek perilaku adaptif dalam organisasi adalah mampu menghadapi perubahan lingkungan yang bercirikan ancaman future. Apa sih itu? Yang pertama, hadapi volatility dengan vision. Yang kedua, hadapi uncertainty dengan understanding. Yang ketiga, hadapi complexity dengan clarity. Dan yang terakhir, hadapi ambiguity dengan agility. Ini adalah bentuk aktualisasi adaptif saya di instansi tempat saya berada. Yang pertama, menggunakan fingerprint. Kemudian, menggunakan aplikasi untuk laporan program. Dua hal ini adalah salah satu cara instansi kami untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Bentuk aktualisasi lainnya adalah mengikuti seminar, workshop, pelatihan, dan juga membaca jurnal-jurnal yang terbaru. Ini adalah cara saya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, juga termasuk perkembangan alat-alat dalam bagian kesehatan. Dan bentuk aktualisasi lainnya adalah mendukung dan melakukan vaksinasi COVID-19. Itu adalah cara beradaptasi dengan kondisi global saat ini. Bentuk aktualisasi lainnya adalah rutin mengikuti senam. Mengingat perubahan iklim di daerah saya cukup signifikan, maka olahraga adalah cara saya untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Karena perubahan iklim itu rentan menyebabkan imun menurun. Kemudian bentuk aktualisasi lainnya adalah mempelajari editing. Nah loh, kenapa mempelajari editing? Jadi di instansi saya sering mengikuti beberapa inovasi dari pemerintah dan sering juga dilombakan. Dengan belajar editing, saya bisa ikut berkontribusi, juga pastinya mengikuti perkembangan teknologi. Bentuk aktualisasi lainnya adalah ikut serta dalam berbagai kegiatan dan program. Dengan demikian, saya bisa memberikan ide-ide kreatif saya. Dan yang terakhir, meskipun sederhana, tapi ini juga tidak kalah penting, yaitu mempelajari bahasa daerah. Karena saya pendatang, maka saya harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan mempelajari bahasanya pastinya untuk mendukung pelayanan saya. Saya siap menjadi ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.